PT Shrimp Merah Putih Nusantara. PT Shrimp Merah Putih. Shrimp Merah Putih Nusantara. Ini Pak, kalian udah berapa lama jalannya, Pak? Baru sampai ke sana orang baru 3. Oh, 3 bulan. Manajer budidaya siapa, Pak? Pak Jarod. Ini tambak udang ini ya, lobster ya? Apa? Panami. Panami. Ya. Panami itu jenis apa, Pak? Udang putih. Oh, Panami jenis udang putih. Beratnya berapa kilo, Pak? Kalau Panami ya itu ya, kalau berdasarkan sampingan. Kalau di samping 60 ekor berarti ya 1 kilo. Oh, 60 ekor 1 kilo. Ya. Sebesar mana ya udangnya? Oh, itu ekspor, Pak ya? Jual kemana ya, Pak? Kadang-kadang bandar lampung. Oh, Nggak tentu kalau ekspor. enggak ya. Ini Pak, perizinan kita lengkap semua, Pak? Nah, kalau masalah itu saya orang baru. Oh, iya iya. Ini kan saya lihat Pak di masuk sepadan pantai nih. Iya. Ya kan jaraknya kan sudah sangat dekat sekali. Ini kok bisa seperti itu ya? Bisa. Seperti keberadaan tambak udang di Kabupaten Bengkulu Utara bak jamur tumbuh di musim hujan. Semakin menjamur, beberapa tambak bahkan telah ada yang berdiri dan sudah beroperasi. Metro Update TV sempat memantau ke lokasi dan mendapati sedikitnya ada beberapa kolam tambak udang. Baru dan lama, menjamurnya tambak udang ini mulai menjadi tanda tanya kita semua terkait perizinannya. Padahal amanat dari Perpres nomor 51 tahun 2016 tentang batas kawasan sempadan pantai, tegas menyatakan bahwa sempadan pantai harus sejauh 100 meter dari ombak tertinggi ke daratan. Namun, sekelas regulasi presiden sekalipun sepertinya mandul diterapkan ke penambak-penambak baru tersebut. Mereka terkesan dibiarkan dan ada yang melindungi dari balik layar terkesannya. Semakin hari budidaya semakin sulit. Ungkapan ini nampaknya cukup familiar di kalangan petambak udang di Provinsi Bengkulu, khususnya Bengkulu Utara. Atau bahkan mungkin juga terjadi di provinsi lain. Pusat penghasil udang. Berbagai tantangan terus menguji dunia budidaya udang mulai dari penyakit, efisiensi pakan, cuaca tidak menentu, fluktuasi harga udang, hingga kondisi alam yang sudah tidak lagi mendukung. Tetapi benarkah alam yang sudah tidak mendukung budidaya, atau justru alam sudah terbebani dengan aktivitas manusia, termasuk aktivitas budidaya, alam dan manusia sudah selayaknya berjalan beriringan. Manusia membutuhkan jasa alam dalam menyediakan sumber daya sebagai sumber kehidupan. Tetapi yang terjadi saat ini, keseimbangan alam telah bergeser karena jenuh oleh hasil samping aktivitas manusia. Dalam hal aktivitas budidaya, hasil samping, limbah, belum mendapat perhatian yang cukup dari kebanyakan petambak di Provinsi Bengkulu. Khususnya Bengkulu Utara. Petambak masih pikir-pikir untuk membangun instalasi manajemen limbah, terutama terkait modal dan keterbatasan lahan. Contoh seperti tambak udang yang ada di Kecamatan Bintunan, Desa Batiknau. Milik dari perusahaan PT Shrimp Merah Putih Nusantara. Dilihat untuk pembuangan limbahnya sangat memprihatinkan sekali. Dibuang di saluran atau selokan air sekitar kolam tambak tersebut. Selain itu juga kurangnya pengetahuan untuk menerapkan manajemen limbah yang memberikan perubahan pada efektivitas budidaya. Petambak lebih memilih langkah praktis dengan langsung membuang air sisa budidaya langsung ke laut atau sungai. Padahal di dalamnya terkandung banyak sekali senyawa organik yang menjadi PR bagi alam untuk mendaurnya. Sedikitnya beberapa petak tambak udang di lahan kosong di Pantai Bintunan Desa Batiknau disinyalir melanggar sempadan pantai. Sebab, tambak udang baru itu berjarak hanya beberapa meter dari bibir pantai. Berdasarkan informasi perusahaan tersebut adalah PT Shrimp Merah Putih Nusantara, tambak atau kolam udang dibangun oleh PT Shrimp Merah Putih Nusantara. Itu memanfaatkan lahan kosong. Ada beberapa petak kolam baru, kata salah seorang mandor tambak yang berasal dari kota Lampung tersebut. Adapun jenis udangnya adalah Panani jenis udang putih. Ya, jenis udang putih. Menurut warga Batiknau yang tidak mau disebutkan namanya. Di sekitar lokasi mengatakan dia mengakui, lokasi kolam tambak memang dekat bibir pantai karena hanya berjarak beberapa meter saja dari bibir laut. Namun, pemilik tambak saat mau dikonfirmasi tidak berada di tempat. Pak Jarod tidak berada di tempat, Pak. Beliau kadang di Bengkulu, kadang di Jakarta. Jelas mandor tambak tersebut mestinya menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan di sekitar kolam. Namun yang terjadi terkesan merusak penghijauan di sekitar pantai tersebut.
Seperti kita ketahui semua yang namanya sempadan pantai ditetapkan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi. PT Soal sempadan pantai tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dimanfaatkan, harus dihijaukan menjadi buffer penyangga pantai. Pelanggaran sempadan pantai bisa berakibat rusaknya lingkungan. Sempadan pantai semestinya menjadi kawasan penahan bila terjadi bencana air pasang maupun tsunami. Bila kawasan itu rusak, maka tidak akan ada lagi penahan bila terjadi air pasang ataupun tsunami. Dalam hal ini untuk pelaku tambak udang langgar Perpres nomor 51 tahun 2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Bengkulu Utara mestinya. Untuk kawasan sempadan pantai tidak ada izin dikeluarkan. Untuk kawasan sempadan pantai pihak DPMPTSP mestinya tidak mengeluarkan izin apapun, karena merupakan konservasi atau kawasan yang dilindungi. Jika ada bangunan atau lahan milik masyarakat atau milik perorangan yang berada di kawasan sempadan pantai tentu tidak bisa dikeluarkan izinnya. Perpres ini menegaskan, penetapan batas sempadan pantai oleh pemerintah daerah itu dilakukan berdasarkan perhitungan batas sempadan pantai, yang harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait. Perpres nomor 51/2016, pemerintah provinsi wajib tetapkan batas. Saat ini pelaku usaha tambak udang di Bengkulu Utara banyak menjamur di pesisir pantai barat Bengkulu Utara, bahkan ratusan hektar dari beberapa pelaku usaha tambak udang diduga tidak memiliki izin. Uci warga Bengkulu Utara angkat bicara terkait tambak udang yang saat ini sudah beraktivitas komersil, diduga tidak mengantongi izin. Dalam penerbitan perizinan acuan utamanya adalah Perda Tata Ruang, artinya secara normatif menerbitkan izin mengacu pada ketentuan tersebut. Sesuai dengan peraturan bahwa khusus untuk di kawasan sempadan pantai memang diperbolehkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan nelayan tradisional, tegas Uci. Lebih lanjut Uci mengatakan, kegiatan nelayan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai yakni kegiatan tambatan perahu, untuk balai nelayan dan juga tempat suci, yang memang kondisi existingnya berada pada kawasan tersebut. Di luar fungsi tersebut, sempadan pantai diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perlindungan pantai. Hal tersebut secara nasional sudah diatur sesuai dengan keputusan Presiden tentang kawasan lindung dan juga dalam tata ruang di level provinsi juga sama. Sehingga di Kabupaten Bengkulu Utara, konsisten mengikuti arahan dari peraturan daerah tersebut, tegas Uci. Selain itu, semua usaha tidak diizinkan pada kawasan sempadan pantai kecuali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan nelayan tradisional. Hanya untuk tempat penambatan perahu tradisional dan juga untuk balai nelayan, tempat ibadah dan kondisi existing yang sudah ada. Ada fungsinya sebagai tempat pelelangan ikan dan itu pun ada kaitannya juga dengan tambatan perahu nelayan. Hanya itu yang diizinkan pada kawasan-kawasan sempadan pantai, dan tidak ada izin dikeluarkan di sepanjang sempadan pantai. Kita berbicara masalah pembangunan dan berbicara masalah perizinan itu merupakan kewenangan murni dari pemerintah, tegas Uci. Jadi peraturan yang diatur pemerintahlah yang menjadi pedoman kita yang harus kita ikuti. Tata Ruang PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter, dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat merupakan sempadan pantai. Minimum 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Selain itu, sempadan pantai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB, garis sempadan bangunan, atau minimum 1,5 X rumija, ruang milik jalan, atau ruang milik jalur, dihitung dari as jalan. Jika pantai yang berbatasan langsung dengan jalan dikenakan sempadan bangunan yang dihitung dari as jalan, pungkas Uci. Jadi sekarang saya minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan pemerintah Provinsi Bengkulu, agar memperhatikan akan sempadan pantai tersebut. Kalau tidak maka akan hancurlah Bengkulu Utara ini dengan adanya tambak udang diduga liar atau ilegal ini. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Henry mengabarkan. PT Shrimp Merah Merah Putih Nusantara. Putih Nusantara. Ini Pak, kalian udah berapa lama jalannya, Pak? Barusan
PT Shrimp Merah Putih. Shrimp. Iya. Shrimp Merah Putih Nusantara. Ini Pak, kalian udah berapa lama jalannya, Pak? Barusan ke saya orang baru 3 bulan. Oh, 3 bulan. Manajer budidaya siapa, Pak? Nggak salah ya Pak Jarod. Pak Jarod. Ini tambak udang ini ya, lobster ya? Bukan. Apa? Panami. 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 Iya. Panami itu jenis apa, Pak? Udang putih. Oh, Panami jenis udang putih. Beratnya berapa kilo, Pak? Kalau Panami ya itu ya kalau berdasarkan samplingan. Kalau di sampling 60 ekor berarti ya 1 kilo. Oh, 60 ekor 1 kilo. Iya. Sebesar mana ya udangnya? 12 kilo. Oh, itu ekspor, Pak ya? Lokal lah. Jual kemana, Pak? Kadang-kadang Bandar Lampung. Oh, Dari sini lokalan sini. Nggak tentu masalah penjualan. Kalau ekspor enggak ya. Ini, Pak, perizinan kita lengkap semua, Pak? nah kalau masalah itu saya orang baru. Oh, Nggak ada. iya, iya. Ini kan saya lihat, Pak, di masuk sepadan pantai nih. Iya. Ya kan jaraknya kan sudah sangat dekat sekali. Ini kok bisa seperti itu ya? Bisa izinnya keluar gitu. Nah itu kurang paham. Mohon maaf, saya orang baru saya. Iya. Bapak sebagai apa sini? Sebagai apa ya, pembantu anak-anak di lapangan ini lah. Oh, mandornya. Nah, aku ya katakan mandor, entah mandor atau bukan, namanya kita orang baru nggak tahu. Yang penting kata atasan suruh ngawasin kawan-kawannya, ya kita awasin. Iya.